bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sungguh bersyukur hari ini kita boleh memuji memuliakan nama Tuhan, dan juga kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama kita buka firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yosua pasal 21, dimulai dari ayat 43 sampai ayat 45. Saya akan membacakan untuk kita semua. Jemaat terkasih boleh mengikuti dalam hati. Beginilah firman Tuhan. Keamanan di negeri yang dijanjikan Tuhan. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya, dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Sampai di situ membaca firman Tuhan. Saudara yang terkasih, pernahkah kita berjanji kepada seseorang? Sering? Apakah kita menepati janji kita? Atau pernahkah kita menjadi korban ingkar janji? Sering juga. Lebih banyak mana? Kita jadi korban atau pelaku menepati janji? Oke ya, ada yang korban, ada yang menjadi pelaku janji. Pada dasarnya manusia itu atau kita pasti sangat mudah mengucapkan janji. Janji kalau misalnya mau meyakinkan seseorang yang kita sayang, contohnya. Apalagi mungkin di sini atau masih mengingat dulu mau lagi masa-masa pacaran gitu ya. Wah, pasti dia bilang, saya akan berjanji hanya kau seorang, tiada yang lain, gitu ya. Saya akan setia. Ternyata diplesetin. Apa arti setia? Setiap tikungan ada, katanya gitu ya. Mungkin kita sering mendengar janji-janji yang manis, tetapi ternyata manusia punya kelemahan. Bisa saja kita juga mungkin jadi pelaku yang lupa dengan janji, atau juga sebaliknya kita juga ingat janji. Karena itu hari ini firman Tuhan mengingatkan kembali tentang makna janji sesungguhnya. Janji bukan hanya janji yang diucapkan, tapi janji sekali diucapkan akan diingat dan akan digenapi. Siapakah itu? Janji dari Tuhan Allah. Kalau janji dari Tuhan Allah namanya covenant. Covenant artinya adalah janji yang inisiatifnya itu dari Allah. Kalau biasa berjanji antara dua pihak gitu ya, dua orang, saya dan kamu. Tapi kalau ini adalah janji yang memang diberikan oleh Allah kepada umat Israel. Tadi dikatakan dalam firman Tuhan nenek moyangnya. Siapakah nenek moyangnya? Tentunya kita tahu, yaitu Abraham. Di Kejadian 12 ayat 7. Tuhan berjanji ya, keturunanmu akan seperti bintang banyaknya, seperti pasir di pantai banyaknya. Lalu kalau kita melihat lagi ya, waktu Tuhan memberikan janji kepada Abraham, ini butuh waktu yang sangat lama sekali. Coba ya, Abraham, lalu Ishak, baru Yakub. Ternyata belum sampai di situ. Sampai juga mereka masuk ke dalam ranah yang namanya masa perbudakan di Mesir. Berapa tahun mereka di Mesir?
400 tahun. Ternyata belum juga. Janjinya apa? Tuhan akan memberi yaitu tanah Kanaan. 400 tahun mereka diperbudak di Mesir, lalu Tuhan mengeluarkan mereka. Ternyata juga enggak sampai, maksudnya langsung diberikan, enggak. 40 tahun mereka berjalan untuk sampai ke tanah Kanaan, yang dipimpin oleh, pada konteks ini yaitu Yosua. Dan inilah konteks di mana mereka masuk ke tanah Kanaan. Dan di sini juga disegarkan kembali. Ternyata ketika Tuhan berjanji, masalah waktu hanya Dia yang tahu. Tetapi satu yang pasti, kalau Tuhan berjanji pasti digenapi. Saudara yang terkasih, ini juga adalah menjadi perenungan untuk kita semua pada saat ini. Kalau bangsa Israel diberkati Tuhan, tanah Kanaan, semua musuh bahkan dikatakan mereka berdiri pun tidak sanggup. Karena siapa yang menemani mereka? Allah. Yang berperang siapa? Bukan karena kuat mereka, tetapi kuat Allah. Oleh karena itu, ketika tanah itu diberkati dan mereka diberkati, mereka harus menyatakan siapa yang memberikan itu semua, yaitu hanya karena kasih Tuhan dan janji Tuhan yang digenapi. Dan kalau kita berenung menarik lagi, kalau bangsa Israel adalah cikal bakal di mana keselamatan terjadi kepada semua bangsa, begitu juga terjadilah kepada kita generasi. Janji Tuhan yang sangat besar sudah digenapi. Apa itu? Kehadiran anak Allah Yesus Kristus. Lalu kita teringat dengan firman Tuhan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal Tuhan kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, luar biasa. Allah berjanji untuk menebus seorang anak, yaitu telah hadir dalam rupa Yesus Kristus. Kita ini juga sudah diselamatkan. Kalau bangsa Israel, tanah perjanjian sudah menjadi bagiannya. Kalau kita adalah generasi orang-orang yang sudah ditebus, kita mau kemana lagi ini janji Tuhan? Apa janji Tuhan yang kita harapkan? Apa itu? Di dalam Wahyu dikatakan, ya, hendaklah engkau setia sampai akhir, aku akan memberi mahkota kehidupan kepadamu. Ada yaitu nanti tempat di mana yang kekal, tempat di mana tidak ada lagi duka cita dan susah, yaitu di dalam kerajaan surga. Hari ini juga mau disegarkan kepada kita semua. Kita sama seperti bangsa Israel yang sedang berjalan di dalam kehidupan ini. Apa yang kita pegang di dalam hidup ini? Mungkin janji manusia, janji orang yang kita sayang tak bisa kita pegang. Sebentar dia bilang ya, sebentar dia bilang tidak. Karena itu di dalam menjalani kehidupan ini apa yang kita pegang? Janji Tuhan. Dari mana kita tahu janji Tuhan? Firman Tuhan. Firman Tuhan biarlah kita pegang, karena itu memang adalah kehidupan dan itu yang kekal. Firman Tuhan yang mungkin membuat kita, kalau kita menghadapi, Tuhan mau katakan pada saat ini, apakah waktu bangsa Israel berjalan dalam 40 tahun mereka tidak mengalami kelaparan? Tuhan kasih, Tuhan tahu. Ketika kita mungkin juga sulit ekonomi, Tuhan tahu. Tuhan, kalau Tuhan kasih mana kepada bangsa Israel, Tuhan juga kasih kita keperluan. Kalaupun mungkin bisa yang tadinya 2 piring, nanggu apalah 1 piring, itu membuat kita tidak sakit dalam perut kita. Pangan. Lalu kita lihat lagi dalam perjalanan mereka haus. Tuhan kasih, bukan cuma air gitu ya, tapi sumber air dan rasanya manis. Begitu juga Tuhan memberikan yang penting di dalam fisik kita, tubuh kita. Bukan hanya itu, ketika panas Tuhan kasih tiang awan. Mereka tidak panas. Mungkin juga banyak di dunia ini membuat kita jadi panas hati ini, panas pikiran ini. Bagaimana ada rasa damai? Tapi hari ini Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan, marilah kepadaku semua yang berbeban berat dan letih lesu, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu kata Tuhan.
Lalu di dalam malam hari tidak ada terang cahaya, Tuhan juga kasih tiang api. Mungkin dalam hidup ini juga kita banyak yang membuat kita gelap. Gelap dalam artian apa? Tidak bisa berpikir jernih. Kenapa? Karena pergumulan datang bertubi-tubi berat. Dan kita kadang-kadang berpikir, Tuhan masih ada gak sih jalan? Masih ada gak sih Tuhan harapan? Oleh karena itu, kalau kita percaya, hanya orang-orang yang percaya yang mampu mengatakan, sebab bagi Allah tiada yang mustahil. Allah yang dulu membelah laut Teberau sama dengan Allah yang pada saat ini kita percayai melalui Yesus Kristus. Dia berkuasa dulu, bahkan sampai saat ini dan selama-lamanya dia berkuasa. Karena itu saudara yang terkasih, pada saat ini kita mau diingatkan dalam firman Tuhan yang pertama sekali, yaitu tetaplah kita ingat janji Tuhan, karena janji Tuhan pasti digenapi. Ada lagu janji yang manis begitu ya, takkan kulupakan, tak terombang-ambing dalam hidupku, dan seterusnya. Saudara yang terkasih, kita lihat ya, zaman sekarang gak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Di negara-negara yang lain tiba-tiba ada banjir. Di negara-negara yang lain tiba-tiba ada gempa bumi. Dan kita pun gak tahu apa yang akan terjadi. Tapi firman Tuhan mengatakan, Yesaya 54 ayat 10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan Allah yang mengasihi engkau. Itu dia. Ada lagunya ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, ingatlah kasih Tuhan. Saudara yang terkasih, paling ngeri hidup ini tanpa rasa kasih sayang. Betul nggak? Coba tanya tetangga. Ini sebelah kita, coba ditanyakan ya, apakah engkau disayang oleh suami atau istri? Boleh? Ya, yang punya suami dan istri, kalau nggak punya jangan dibuat-buat ya. Atau orang tua? Oke. Pasti disayang ya, puji Tuhan.